Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview kembali pergerakan market yang ada di beberapa pair dan akan mencoba untuk menganalisa. Kita mulai dari XAUSD. Kalau kita perhatikan XAUSD ini masih strong bullish ya. Kalau kita lihat di weekly, di sini ada blok ya. Kemudian dia mengambil sell set liquidity, mensweep atau mengegrab ini sell set liquidity diambil, kemudian naik, akhirnya naik kencang. Ini yang disebut dengan sell set liquidity atau liquidity grab. Kemudian targetnya adalah ini adalah buy set liquidity. Kemarin kita akan mencoba untuk melakukan sell jika ada konfirmasi, namun ternyata market masih strong bullish. Kemudian kita target selanjutnya adalah ini ya, ada buy set liquidity. Ya, kemudian ya, ini kita bisa nanti ketika ada peluang sell ya, kita akan cari entry. Kemudian kalau dilihat dari daily ya, di sini kita temukan ada fair value gap ya, ini adalah fair value gap di daily. Jadi kemungkinan market nanti akan turun ke sini, kemudian naik ya. Atau di sini dia membuat market structureship, kemudian turun ambil area ini. Jadi ada dua skenario. Pertama, kita akan mencoba untuk melakukan sell jika ada konfirmasi entry, dan kita akan coba untuk buy ya jika ada konfirmasi entry. Ya, selanjutnya di daily ya, di H4 ya, di sini acuannya ini adalah acuan daily ya. Ini fair value gap di H4, ini juga ada fair value gap, ini fair value gap di daily, FPG daily ya. Nanti kita akan lihat ketika market sampai sini atau ketika market sudah sampai sini. USD CAD ya, USD CAD ini juga kita ada entry ya, kita ada entry di area ini ya. Kita coba lihat, so, ini dia ambil ya buy set liquidity, kemudian turun break. Oke. Kemudian lihat tempat dia ngambil lagi buy set liquidity ya. Kita kemarin ada entry di sini. Pertama kita entry di area ini, kemudian sudah kita close ya. Kemudian kita entry lagi di area ini ya. Karena kita lihat di sini ada displacement ya.
displacement. Kalau di sini displacementnya di area ini placement, namun kekurangan ini belum membuat marker structure ship. Kalau ini dia udah membuat marker structure ship, apalagi displacement, apalagi di sini ada liquidity grab ya. Kemudian kita entry di area ini, kemudian drop. Kita lihat selanjutnya ya, ini kita perhatikan berada di area order block ya. Kita bisa juga cari peluang entry di area ini, karena kalau kita lihat ya, ini udah berada di area diskon. Jadi jika memungkinkan kita akan cari peluang entry di area ini. Ya, ini udah order block. Dia bisa langsung naik ataupun dia membuat manipulasi lagi di sini, karena kita belum ada liquidity grab di sini. RUSD ya, kalau kita lihat RUSD di weekly, kita lihat langsung ke daily karena di daily lebih jelas ya. Jadi ini adalah target ya, area-area yang dicapai ya. Dan selanjutnya kemungkinan dia ambil area ini, atau dia akan membuat penurunan. Kita lihat di sini ya, kemungkinan dia akan ambil ini. Kita batasin ini. Kalau dihambat, di sini ada liquid fair value gap ya. Jadi kita akan lihat nanti apakah dia ambil ini, kemudian dia naik sampai basic liquidity. Jadi kita lihat peluang entry nanti di sini. Ini ada fair value gap, ini ya fair value gap. Ya, nanti kita cari di area ini. Selanjutnya USD CHF. Oh ya, ini kemarin kita area-area yang TP dan ada satu yang SL ya. Kita analisa USD CHF. Kalau kita perhatikan di sini ada basic liquidity diambil. Kita entry di M15. Nah, ini ada liquidity grab ya. Ini basic liquidity, ini liquidity grab. Dia membuat market structure ship. Dia ambil order block kemudian naik ya. Ini breaker block, ini breaker block kemudian naik. Ada inducement ini, kemudian ambil dari fair value gap kemudian turun. Target sebenarnya breaker block sini ya, ini udah tercapai. Selanjutnya kita lihat ya, kita lihat target selanjutnya dia akan ambil ini ya. Kita akan cari nanti entry di area ini. AUD USD kalau kita lihat dia di daily, dia ambil dari ya, kita dari weekly ini ya.
lihat weekly, ini base sell set liquidity, ini juga membuat lagi sell set liquidity. Kalau daily ya, daily ini sell set liquidity di grab, diambil kemudian naik ya. Kemarin kita lihat di sini dia ambil ini kemudian turun. Saya cari area entry di sini ya, tidak ada yang terlalu bagus ya, jadi kemarin saya tidak ambil di sini. Harusnya ini ada fair value gap di sini, namun dia langsung naik. Targetnya ini kita akan lakukan sell di area ini dan kita menunggu konfirmasi untuk sell. Oke, PPUSD ya, PPUSD ya, weekly, daily, sorry ya, daily di sini ada fair value gap ya, fair value gap ini biasnya, dan sekarang berada di area order block ya. Kita akan coba nanti entry di area ini ketika ada konfirmasi. Ini belum, konfirmasinya belum ada displacement ya, belum ada displacement. Target nanti di sini kita tunggu juga seperti ini, dia membuat liquidity grab kemudian turun ya. Liquidity grab buat manipulasi, kemudian ngebreak juga bisa area ini. Kemudian kita cari area entry di sini, bisa order block, OTE atau fair value gap ya. Ya, ini analisa kita. Selanjutnya NJDUSD ya. NJDUSD kemarin kita mau entry di area ini, ternyata tidak diambil dan dia terbang ya. Ya, ini ketika udah terbang jangan dikejar ya. Kita lihat di weekly. Kalau di weekly kita lihat di sini ada base set liquidity, kemudian daily 4 ya, 4 di sini ada fair value gap ya kan, dia sudah membuat liquidity grab. Kita lihat di ya, kemarin ada di sini, ini udah membuat market startership ya. Saya tunggu di area ini, namun tidak dikejar target ini. Jadi kita akan cari peluang sell di area ini. Oke, ini kita akan cari kemungkinan diambil area ini. Jadi kita tidak melakukan apa-apa. Lalu kita lihat di sini dia berada area premium ya, berada di area premium di sini. Apalagi ini area OTE. Jadi ini kita cancel ya, karena sudah tidak valid. Lanjut, kita ada buy kemarin di sini.
buy kita kemarin di sini, target adalah di area ini. Dan sebelumnya juga kita batasin area ini ya. Sebelumnya kita mau entry di sini, tapi dia membuat liquidity grab di sini. Jadi kita entry lagi di area sini karena di sini fresh ya. Yang ada fair value gap, ada order block. Kita kemarin buy di sini. Kita perhatikan ya, ini ada sell set liquidity. Sell set liquidity ini diambil. Kemudian ini dihampat ya, jelas dihampat. Ada sell set liquidity, di sweep, di grab. Kemudian kita entry di area ini fair value gap. Ya, kita entry-nya kemarin di sini fair value gap. Ya, ada order block. Target adalah area ini. Kemudian kita coba lagi entry di area ini. Audi JP. Ya, ini juga entry sell, entry buy ya. Entry buy, kenapa kita entry buy? Ya, di sini ada order block. Di daily ada order block. Kemudian kita langsung entry kemarin di area ini. Area ini. Kita lihat ya, di sini H1 ya, di H1 ada fair value gap di sini. Kita ambil di sini, sempat turun ya, SL nya sampai di sini sempat turun, kemudian ambil kena ini ada order block ya, dia ambil order block ya, ambil block kemudian naik. Dan dia juga di sini dia membuat manipulasi lagi di sini. Dia membuat manipulasi. Sini. Kemudian dia ambil order block kemudian naik, yes. Dan dia ambil dari fair value gap kemudian turun. Jadi targetnya ini belum diambil. Jadi kalau kita lihat ini inducement ya. Kenapa ini inducement? Karena fair value gap yang ada di atasnya belum diambil. Ketika kita sell ya, sell ini enggak terlalu bagus areanya untuk entry ya. Di sini harusnya, tapi tidak diambil juga. Ini ada market structure CHFJP ya, ini yang SL kemarin. Ini ada liquidity grab, ada sell side liquidity. Saya ada entry sini namun SL sempat naik area sini. Kenapa dia kemudian ngedrop? Karena dari strukturnya dia tajam ke bawah ya. Apalagi kalau kita lihat di sini sebenarnya dia udah ambil dari fair value gap di sini ya. Si market sudah berubah ya. Jadi ketika ini adalah liquidity internal sebagai fair value gap ya, dan bisa juga sebenarnya entry di sini, entry sell ya, karena dia udah membuat market structure ya. Karena saya coba untuk entry di bset sell set liquidity. Selanjutnya EURJP ya, ini SL ya, ini SL. Kenapa SL? Karena kita coba di liquidity internal ya. Yang bagus memang liquidity eksternal, apalagi ini bukan fair value gap ya. Namun sebenarnya kalau semalam
semalam dia langsung seperti ini, tidak membuat gini-gini, langsung ambil sini, dia akan terbang ke sini. Ini membuat set Y dulu baru drop ya. Ini saya coba entry semalam, sekarang berada di area ini ya. Target kita akan cari entry, ini order block, ini juga sell set liquidity, ini fair value gap weekly. Kita akan ambil fair value gap di weekly, nanti kita coba cari peluang entry di sini atau sell set liquidity di daily. SDJP ya, ini juga TP ya. Ini ada order block, ini order block di H4, order block di H4, kemudian dia membuat market structure. Ini M5 ya, ini entry di M5. Kenapa saya nyari fair value gap di M5 ya, saya temukan di sini. Kalau kita ambil di sini misalnya M5, fair value gapnya ada di sini, padahal saya ingin cari di tengah ini, ternyata ketemu di M5 ya. Lagi drop sampai sini. Selanjutnya ya, ini masih kemungkinan turun ya. Ini bisa, ini ada fair value gap ya, ini liquidity grab, market structure break. Kita akan cari nanti di sini. Dan kalau daily kemungkinan masih turun. Kita lihat nih di area ini ya, di sini nanti kita lihat di sini ada order block ya. CADJP ini kalau kita lihat di weekly sell set liquidity ya, turun, ini kemungkinan turun ya. Dia ambil dari order block. Kalau bias weekly ini turun sampai mana turunnya, kita lihat ya di sini. Jadi daily ya, ini masih turun ya. Kita bisa cari nanti di sini sell, ini ada fair value gap dan ini order block ya. Kalau TF besar biasanya di respect dia order block. Selanjutnya GPPJP ya, kita entry kemarin ini TP, ini TP kita sampai jauh ya. Ini ada order block, diambil order block, ini fresh order blocknya. Kenapa bukan yang ini? Karena ini enggak fresh, saya ambil order block atasnya
market structure, market starter break, kemudian ini membuat displacement ya, kemudian saya entry di area ini. TP di sini, kemarin saya perkecil di sini, awalnya di sini, kemudian ketik saya perkecil area di sini. Target adalah order block di 4, di sini ada order block. Saya tuh di sampai sell set liquidity ya, ini berada di area sell set liquidity. Kalau mau buy ini belum ada tanda-tanda naik ya. Kemudian euro USD kita kemarin mau coba entry di sini, namun tidak naik ya. Pada ini ada fair value gap yang bersih, makanya diambil ini ya, fair value gap ya di M30 kalau ya, diambil fair value gap di H1, diambil dan turun. Kita tunggu lagi dia naik, diambil area fair value gap di sini, ternyata dia tidak naik ya, kita cancel. Ya, ini kemarin ambil order block ya, saya coba kemarin entry di sini tapi nggak ambil. Kita tidak entry ya, karena order blocknya sudah diambil, kecuali dari sini dia turun gini, ini bagus ya, karena dia ambil ya order block sini kemudian naik. Yang bagus itu ketika di break dia ambil ini ya, ambil ini juga langsung diambil ini, kemudian target kita adalah di breaker block ya. Ternyata ketika breaker block ini langsung turun, jadi ini sudah tidak bagus lagi. Selanjutnya ini juga sama, tidak kena juga. Ini juga awalnya kita ingin entry sampai sini, ini ngebreak, ternyata dia tidak naik sini, kemudian turun ya, target sini ya. Ketika tidak diambil nih langsung turun agak deras ya. Ya, saya ada entry di sini. Saya ada entry di sini. Kenapa saya entry? Daily. Ya, ini fresh order block. Ya, ketika dia ambil liquidity ini ada liquidity nih. Dia ambil liquidity ini langsung terbang. Ya, ada fair value gap di sini. Ini diambil lagi fair value gap, menunjukkan ini adalah area yang banyak order ya. Dan sekarang dia berada di ini. Ya, ini juga harus hati-hati karena trennya masih naik ya. Nanti kita lihat di sini. Ya. Kemungkinan dia akan ambil area ini. Kita SL di sini. Demikian analisa market, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.